Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Sananta gabung klub Brunei Darussalam. Wow, kata itu kita sematkan untuk striker timnas Indonesia, yaitu Ramadan Sananta yang merupakan juga striker Persis Solo, yang secara mengejutkan di tengah malam tadi kita mendapatkan info bahwasanya pemain yang berusia 22 tahun ini akan segera hengkang dari klubnya Persis Solo dan akan gabung dengan DPMM, merupakan salah satu klub di Brunei Darussalam. Dan santer berita mengabarkan bahwasanya DPMM ini merupakan klub besar ya di Brunei Darussalam. Jadi dengan kepindahan Ramadan Sananta ke klub Brunei ini, banyak sekali reaksi dari netizen. Ada reaksi yang pro, ada reaksi yang kontra. Nah, kita bahas dulu yang kontra dulu nih sebelum ke pro. Yang kontra mengatakan, lah ngapain main ke klubnya DPMM atau klubnya Brunei, bagus di Indonesia gitulah ya kan. Orang-orang yang kontra ini ada aja muncung-muncungnya kan. Baru juga ada yang bilang, lah penurunan karir lah kalau ke sana gitu ya kan. Memang lah bacot ya kan. Baru ada lagi juga yang bilang, kenapa nggak ke Eropa? Kenapa ke Asia Tenggara? Nggak mantap lah, nggak main lah. Gitulah kata-kata netizen-netizen yang maha benar ini ya kan. Tapi kita fokus yang ke pro dulu ya kan. Nggak ke pro dulu, kita fokus ke pro aja lah. Ya kan, malas kita bahas yang kontra-kontra ketika sudah ada perkembangan yang baik, yang positif menurut aku dari pemain timnas Indonesia. Oke, kita kenapa yang ke pro aja? Kita bangunlah image-image positif kepada pemain timnas yang udah mau ya keluar dari zona nyaman. Ya kan, bukan kaleng-kaleng nih guys. Kita tahu kalau di Liga Indonesia gaji besar, dekat dengan rumah, fasilitas lumayan, ya kan, nggak banyak pengeluaran. Tapi kalau di luar negeri pasti gaji nggak seberapa, pengeluaran besar, ya kan, belum lagi pajak, belum lagi tempat tinggal dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan juga pasti beda, ya kan. Pokoknya mulai dari nol lagi lah gitu, pasti butuh biaya besar lah pokoknya kalau misalnya kita abroad gitu kan. Sedangkan Indonesia bisa dapat duit banyak, kenapa pindah kan gitu, singkat cerita. Nah, tapi di sini Ramadan Sananta itu membuang egonya dan dia lebih mementingkan karirnya. Ini wajar nih dan bagus dan patut diapresiasi dan layak untuk ditiru oleh seluruh pemain timnas yang masih main di liga lokal. Ya, tidak menyalahkan pemain yang masih bermain di liga lokal ya, tapi setidaknya main di liga luar itu akan menambah yang namanya pengalaman. Iya kan? Jadi tidak hanya fokus ke zona nyaman, seperti itu guys. Oke, nah kita akan bahas nih. Pertama, DPMM ini klub besar guys, sekelas JDT-nya di Brunei. Kita tahu memang JDT klub besar di Liga Malaysia, dan di Liga Brunei klub yang besarnya itu yaitu DPMM ini guys. Ownernya itu adalah Pangeran Brunei, sama kayak ownernya JDT Pangeran Selangor guys. Nah, dari segi finansial 11-12 mereka ini. Jadi nggak usah ditakutkan lah Ramadan Sananta dengan istilah tunggakan gaji. Iya. Karena kita tahu lah ya kan, klub Liga Indonesia ini banyak kali yang nunggak-nunggak gajinya kan gitu. Tapi aku yakin di Persis Solo nggak. Nah, jadi ini pasti akan menambah semangat Ramadan Sananta karena tidak perlu mengkhawatirkan yang namanya ada isu-isu masalah duit atau masalah gaji. Karena insya Allah aman. Apalagi klub di luar negeri itu sangat anti yang namanya tunggakan gaji. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, DPMM ini kabar baiknya dia tidak main di Liga Brunei. Aku juga kalau misal tadi ini main dia di Liga Brunei, aku juga kurang sadap juga mikirnya kan, masa Ramadan Sananta main di Liga Brunei. Tapi karena dia nanti mainnya itu di Liga Malaysia, di Liga teratas Malaysia, bersaing nanti dengan dan berjumpa dengan Selangor FC atau mungkin JDT. Nah, ini jadi tantangan tersendiri nih bagi Ramadan Sananta dan bagus nih untuk perkembangan pemain sepak bola kita. Karena kita ketahui lah, nggak usah munafik lah, Liga Indonesia itu masih tertinggal sangat jauh di bawah Liga Malaysia. Ya walaupun sebenarnya Liga Malaysia ketolong karena ada JDT si rankingnya kan, tapi setidaknya ya kan dari sana mereka tuh lebih profesional ketimbang liga kita guys. Ya kan? Maka dari itu ini langkah yang baik juga nih Ramadan Sananta menerima pinangan DPMM ini guys. Ternyata usut punya usut, sebelum menerima pinangan daripada DPMM klub Liga Brunei tadi,
Ramadan Sananta sudah ditawari oleh Persija Jakarta. Tapi karena memang keinginan kuatnya untuk abroad itu sangat besar, meninggalkan zona nyamannya, makanya dia menerima pinangan DPMM dan menolak tawaran daripada Persija. Padahal aku yakin kalau dari segi gaji pasti Persija menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada DPMM itu guys. Kenapa? Karena kita tahu label daripada Ramadan Sananta ini adalah striker timnas. Apalagi di klub besar sekelas Persija Jakarta yang nggak mungkin lah ngasih gaji kecil-kecil, pasti besar lah. Seperti itu guys. Nah makanya ini kita salut nih. Salut luar biasa kepada Ramadan Sananta yang sudah mau keluar dari zona nyaman. Ya meski belum tahu gimana nasibnya nanti ke depannya. Tapi semoga aja tidak hanya Ramadan Sananta nih yang mau dikeluar ya. Kita masih menunggu Rizky Ridho sih sebenarnya untuk bisa abroad ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa guys. Yang penting kan gini, mendapatkan pengalaman, terus juga yang penting keluar dulu. Dan yang paling penting gini Jay, jangan sampai cuma keluar aja, jangan sampai ninggalkan zona nyaman aja, jangan sampai main, yang penting abroad gitu. Tapi nggak mikirkan waktu bermain, nggak mikirkan jam terbang, itu nggak usah, itu sia-sia aja gitu, serius. Itu kalau kayak gitu udah bagus main di liga lokal aja lah, ya kan? Karena banyak pemain kita dulu itu ketika abroad cuma dijadikan cadangan mati, bahkan nggak masuk ke DSP, daftar susunan pemain. Contoh Rafael Strike, itu kesal kali aku nengok Brisbane Roar itu, serius. Di awal-awal aja sering dimainkan ya kan, habis itu udah nggak main-main lagi sampai sekarang. Cobalah, kasian kali karir anak orang itu kan. Itu juga yang otak Ramadan Sananta, jangan cuma sekedar abroad aja. Kalau bisa pastikan itu memang kita mendapatkan menit waktu yang bermain yang cukup. Karena itu kelangsungan, demi kelangsungan dan masa depan karir timnas kita guys. Dan juga seorang pemain tersebut kan gitu. Bukan apa-apa nanti ke Eropa. Kan itu, kan ada tadi netizen yang nggak suka ya kan. Alah ngapain ke Brunei, ke Liga Malaysia, alah nggak berkembang lagi. Gila biasa ya Liga Tani lah katanya. Lebih baik gitu tapi tiap minggu dia main ketimbang nanti di liga yang mantap-mantap tapi jarang, nggak pernah pun main dia. Di kelompok umur pun nggak main, di timnas di klub senior juga main. Tuh apa gitu kan? Cuma jadi bahan marketing doang. Seperti jadi ini aku sudah mengapresiasi besar lah langkah daripada Ramadan Sananta walaupun masih ada orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kepindahan dia ke DPMM ini guys. Ya kan? Jadi ini DPMM ini mirip kayak klub negara Wales itu siapa? Cardiff ya kan. Yang mana Cardiff ini kan dia tuh klubnya Wales ya kan. Wales klubnya apa? Negaranya Gareth Bale, Wales ya kan. Mana sih ngomongnya Wales. Baru dia main di Liga Inggris. Oh, nggak salah Newcastle juga ya. Newcastle masuk Liga Inggris tuh dia klub Wales atau enggak sih? Ya kan seperti itu. Pokoknya dia tuh mirip kayak gini. Dia di klub Liga Brunei. Terus dia pindah ke Malaysia. Karena kebetulan di Liga Malaysia ini juga lagi syarat guys. Syarat di sini artinya banyak klub itu, beberapa klub yang mengalami juga financial problem guys. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami finansial, tapi juga Liga Malaysia sedang mengalami financial problem yang mana banyak beberapa klub itu yang violate. Dalam artian bangkrut, gagal, terakhir ya udah undur diri dari liga teratas Malaysia. Jadi untuk mengisi slot yang kosong, masuklah DPMM ini join ke Liga Malaysia. Dan ini juga bagus juga untuk menambah kompetitifnya liga ini. Karena liga ini juga memang udah terlalu membosankan dengan hadirnya JDT yang jadi juara tiap tahunnya. Gimana nggak juara? Semua pemain terbaik yang terbaik di Liga Malaysia diangkutnya ke klubnya. Kayak Bayern Munchen dulu, saingannya Dortmund. Diambillah pemain bagus Dortmund. Udahlah, juara teruslah dia. Terus nanti ada saingannya Stuttgart, kan diambilnya pemain Stuttgart. Nanti ada saingannya misalnya Werder Bremen, diambilnya pemain Werder Bremen. Kan gitu-gitu aja terus. Terakhir udah wassalam lah, dia lah yang menang terus gitu. Gitu lah yang terjadi sama Johor Darut Takjim ini. Kan? Belum lagi pemain-pemain asingnya juga gacor-gacor. Udahlah makin tertinggal lah klub-klub yang lain. Tapi ya sekali lagi itulah namanya bukti bahwasanya kalau klub sehat ya prestasi juga mantap kan gitu. Nah ini berita ini dilansir daripada si Asia Gold dan juga dari situs DPMMFC yang mengkonfirmasi berita tentang kepindahan Ramadan Sananta ke klub Brunei Darussalam yaitu DPMM dan akan berlaga di Liga Malaysia. Oke guys, komen di kolom komentar
Gimana pendapat kalian guys tentang kepindahan striker maut timnas Indonesia, yaitu Ramadhan Sananta, yang secara mengejutkan diam-diam makan dalam, nggak nyangka kita dia sudah berlabuh guys ke klub luar negeri. Nah, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian? Aku mau tahu respon kalian ini, respon positif atau negatif, bisa komen di kolom komentar, bebas ya kan, nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.